Ya, materi selanjutnya untuk mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini untuk semester 1 Induk ya, kelas Induk. Eh, yang tidak hadir boleh untuk absen. Yang tidak hadir boleh ya boleh konfirmasi ya kenapa tidak hadir. Oke, ini ada implementasi teori dan pendekatan dalam pelaksanaan anak usia dini ya, seperti itu. Ini yang pertama adalah berkaitan dengan anak. Ya, saya yakin karena anak usia dini adalah memang objeknya, senternya gitu seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah treatment, kita salah kaprah secara memfasilitasinya. Karena kalau misalnya kita salah treatment atau keliru gitu kan dalam pengimplementasiannya, takutnya hasil yang dihasilkan pun akan keliru gitu kan seperti itu. Yang pertama adalah berkaitan dengan anak. Ya, anak akan belajar dengan baik ketika ketika mereka menggunakan secara sensorinya ya karena anak akan belajar biasanya usia-usia anak usia dini adalah bergerak adalah pembelajar yang aktif gitu kan jadi mereka akan lebih tangkap atau misalnya ketika kita juga melaksanakannya secara sensorik gitu kan secara panca inderanya bagaimana dia mengeksplor lingkungan secara panca indera gitu kan nah seperti itu jadi jangan jangan dimarahi atau disekakmat atau misalnya anak diberhentikan ketika anak menjadi seseorang yang pembelajar yang aktif gitu kan seperti itu. Yang selanjutnya adalah semua anak dapat dididik. Ya, karena pada dasarnya ketika anak lahir tidak ada anak yang dalam keadaan salah, tidak ada anak yang dalam keadaan kotor, tidak ada anak yang dalam keadaan merah gitu kan. Tapi semuanya putih gitu kan. Tergantung bagaimana kita berada di lingkungan mempoles anak menjadi sesuatu yang bermakna untuk anak gitu kan. Jadi harus digarisbawahi bahwa anak tidak ada yang ketika lahir itu adalah punya pembawaan yang keliru, tidak. Semuanya mempunyai pembawaan yang baik. Tergantung kita, orang tua mempoles anak akan menjadi seperti apa. Seperti itu ya. Terus setiap anak harus dioptimalkan potensinya. Ya, karena setiap anak punya kapasitasnya masing-masing. Ya, tidak ada anak yang punya kapasitas yang sama, gitu kan. Tergantung juga kita memfasilitasinya seperti apa, tergantung dari aspek perkembangan anak implementasinya seperti apa. Karena saya yakin satu keturunan pun akan berbeda gitu kan. Secara aspek perkembangannya, secara minatnya, secara hobinya, secara potensinya. Apalagi anak-anak yang berbeda orang tua gitu kan, berbeda genetiknya gitu kan. Jadi harus diingat juga oleh pendidik atau orang tua, setiap anak itu punya potensi yang bisa dioptimalkan. Ya, harus itu. Terus selanjutnya adalah pendidikan harus dimulai sejak dini. Ya, pendidikan harus dimulai sejak dini karena pada dasarnya adalah anak gitu kan ketika anak sejak dini banyak banyak potensi-potensi yang bisa kita implementasikan, yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita fasilitasi gitu kan. Yang penting kita harus ingat jangan sampai secara indikator anak usia 3 tahun ternyata kita treatmentnya usia 7 tahun. Itu kan tidak sesuai. Atau misalnya usia 5 tahun ternyata kita treatmentnya usia 2 tahun. Gitu kan. Itu kan lebih keliru lagi gitu kan. Jadi harus diingat bahwa pendidikan itu harus dimulai sejak dini, terutama kalau secara anak usia dini bukan hanya secara kognitif, tapi secara afektifnya, secara karakternya. Justru itu yang lebih bermakna untuk anak. Apalagi mengenai life skill gitu kan, bahwa di mana orang tua bisa mentransfer kemandirian gitu kan, maka anak pun akan lebih mandiri. Tapi kalau misalnya orang tuanya tidak yakin bahwa anaknya bisa mandiri, anaknya pun akan merasakan transfer energinya itu akan keliru gitu kan. Nah, jadi yang harus diingat itu bahwa pendidikan dimulai sejak dini bukan hanya dilihat dari seberapa pintar anak secara kognitif, tidak. Tapi lebih bermakna kalau misalnya anak usia dini lebih dioptimalkannya secara afektif atau karakter. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya, bahwa anak tidak dapat dipaksa belajar jika belum siap belajar.
Ya, gitu kan. Jadi kalau misalnya anaknya belum belum siap secara penerimaan pada orang dewasanya mungkin banyak sekarang kan zaman sekarang banyak memasukkan anak ke bimbel, ke bimba atau apapun lah yang berbau-bau les gitu kan. Tanpa kita menyadari atau bertanya dulu kepada anak, siapkah anak untuk menerima beban-beban yang lebih besar dari biasanya gitu kan. Yang biasanya anak belajar atau misalnya anak bermain, anak mewarnai gitu kan dengan teman sebaya, ini harus mengikuti aturan-aturan atau jadwal-jadwal yang sudah ditentukan oleh orang dewasa. Sudah jelas anak akan belum siap, gitu kan. Apalagi dengan penambahan penugasan-penugasan dari tempat sekolah dan lain sebagainya. Jadi, jangan disalahkan anak kalau misalnya anak tidak mau menuruti, adek harus belajar dulu ya, gitu kan. Gak usah, gitu kan. Nanti anak punya waktunya sendiri untuk bisa memulai. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Terus selanjutnya adalah mempersiapkan anak bagi perkembangan selanjutnya dalam belajar. Ya, ketika usia TK, kita harus mempersiapkan anak bagaimana cara mentalnya supaya bisa lebih siap memasuki pendidikan lebih lanjut, yaitu dunia SD, gitu kan. Dengan cara apa? Kemandirian, transfer energi yang positif, gitu kan. Atau misalnya secara kognitifnya harus lebih ditingkatkan, tetapi dengan treatment-treatment yang menyenangkan. Ya, harus digarisbawahi, harus melalui treatment-treatment yang menyenangkan. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran harus menarik dan bermakna. Ada hubungannya dengan poin yang sebelumnya, bahwa kegiatan belajar harus menarik. Kalau misalnya untuk anak usia dini, bisa dengan permainan, ya seperti itu. Bisa dengan nyanyian, bisa dengan menonton sebuah animasi, gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita pendidik atau orang tua punya trik dan strategi supaya anak belajar, tapi sebetulnya lah sedang tidak belajar, gitu. Karena apa? Karena kita mengemasnya dengan hal-hal yang menarik, gitu kan, seperti itu. Terus selanjutnya adalah interaksi sosial dengan guru dan kelompok usia sangat penting bagi perkembangannya. Ya, karena ketika anak punya punya modal sudah bisa menguasai secara lingkup kecil gitu kan. Anak akan bisa menguasai keadaannya secara lingkup besar. Ketika sudah dalam keluarga anak bisa survive gitu kan. Anak akan lebih survive lagi ketika anak masuk ke dunia yang lebih besar yaitu dunia sekolah SD. Karena biasanya ketika masuk ke dunia SD akan banyak apa ya interaksi-interaksi yang bukan lagi hanya satu RT, satu RW tapi lebih lebih luas lagi gitu kan. Nah, bagaimana kita sebagai guru atau orang tua bisa memfasilitasi cara sosialnya gitu kan. Bangunlah kelompok-kelompok yang lebih besar ketika mungkin metode proyek, metode karya wisata, metode eksperimen gitu kan. Kita bisa membaurkan anak dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi bukan lagi kerjanya secara individual. Ya, sebetulnya banyak trik yang bisa kita lakukan dengan cara memfasilitasi anak agar secara sosialnya itu bisa berkembang secara optimal. Ya, ini poin yang selanjutnya adalah berkaitan dengan guru. Ya, saya yakin ibu-ibu mungkin sudah lulus seleksi ya bagaimana pendidik pendidik sebagai pendidik anak usia dini itu harus bagaimana sih gitu kan. Bukan hanya kita mempunyai kompetensi secara pedagogi, tidak gitu kan. Tapi harus secara sosialnya bagaimana, secara kepribadiannya bagaimana, secara apa? eh profesionalnya seperti apa gitu kan. Jadi ini yang selanjutnya adalah berkaitan dengan guru. Guru harus menyayangi dan menghargai semua anak. Ya, gitu kan. Bagaimana kita bisa mentreat terus semua anak menjadi satu kesatuan yang adil, yang sama gitu kan. Termasuk dari apa? Termasuk sikap kita dalam menyayangi dan menghargai anak. Jadi anak tidak dibeda-bedakan, anak tidak dipilih-pilih kasih gitu kan. Oh ini mah anaknya pejabat nih, ini mah anaknya kepala desa. Jadi bagaimana treatment kita berbeda dari satu anak ke anak yang lain itu salah besar. Ya, jadi kalau misalnya anaknya 20, berarti kita harus bisa mentreatment anak pun menjadi satu kesatuan yang sama, satu kesatuan yang adil dengan 20 anak seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah guru harus memiliki dedikasi yang tinggi gitu untuk mengajar secara profesional. Ya, jangan ingin menjadi guru kalau kita tidak punya dedikasi yang tinggi secara profesional, ya. Karena kita
diharapkan seorang pendidik itu masuk ke kelas secara on time gitu kan, kita mengerjakan RPP, kita mengerjakan LKH gitu kan, kita melakukan perencanaan pembelajaran, kita melakukan evaluasi pembelajaran. Kalau kita tidak siap dengan agenda itu, tidak boleh harus jadi pendidik, karena pendidik itu memang alurnya seperti itu, bagaimana bisa membuka pembelajaran, bagaimana bisa menutup gitu kan, selanjutnya bisa mengevaluasi. Nah itu kita harus punya dedikasi yang tinggi dalam mengajar secara profesional ya. Terus selanjutnya adalah pengajaran yang baik harus berdasarkan teori, filosofi, tujuan dan sasaran. Tujuan pembelajaran kita apa? Secara RKH-nya apa? Secara indikatornya apa? Gitu kan. Kita tidak mungkin melakukan pembelajaran, pengajaran, tapi melenceng dari RKH. Indikatornya apa? Kita ngajar apa? Gitu kan. Kegiatannya apa? Indikatornya apa? Ternyambung gitu kan. Jadi harus jelas teorinya apa, secara latar belakangnya apa, tujuannya bagaimana, dan hasil yang ingin dicapai anak itu harus bagaimana. Gitu kan, kita harus berpikiran, bukan berpikiran, punya pegangan ke arah sana. Ya, selanjutnya adalah mengajar anak menggunakan materi sebenarnya. Memang materi sebenarnya itu materi real, tidak boleh dibuat-buat ya. Jadi kalau misalnya untuk anak usia ini bagaimana dia misalnya berhitung dari 1 sampai 5, yuk kita buat atau misalnya kita sediakan benda-benda yang real. Misalnya apelnya ada 5 loh, kita berhitung dulu gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5 itu menggunakan benda-benda yang nyata, benda-benda real. Tapi kebanyakan ketika mengajar tentang berhitung ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, konsep bilangan kita masih menggunakan jari. Ya, masih menggunakan jari. Jari ini adalah alat berhitung yang mungkin sudah buku ya, sudah lama gitu kan, dari dulu menggunakan jari. Dan sekarang guru-guru bisa bereksplorasi bahwa bukan hanya dengan jari, tapi banyak materi-materi yang bisa kita sampaikan dengan benda-benda yang lebih real dengan materi sebenarnya ya, seperti itu. Terus pengajaran dimulai dari konkret sampai abstrak. Ya, itu kan. Buatlah pembelajaran yang apa ya, membuat anak tuh lebih dekat dengan dirinya sendiri gitu kan. Sampai dengan benda-benda yang nyata, yang terdekat dengan benda-benda yang di luar jangkauan anak gitu kan, seperti itu. Terus selanjutnya adalah observasi itu sangat penting guna mengetahui proses belajar anak. Ya iyalah gitu ya. Kita tidak akan tahu bagaimana perkembangan anak dari waktu ke waktu kalau tidak melakukan observasi. Ya, seperti itu. Terus pengajaran harus berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru. Anak adalah senternya gitu kan. Apapun yang terjadi di sekolah, anak adalah senternya. Bukan pada center guru ya, teacher center bukan, tapi harus pada children center. Ya, seperti itu. Ya, Mangga, untuk yang belum absen untuk materi ini boleh masuk ke WA grup. Mohon untuk konfirmasi kenapa konfirmasi ketidakhadirannya kenapa gitu ya. Jadi saya gampang untuk merekapnya. Mangga, untuk materi hari ini saya cukupkan untuk sekian. Ya, nanti kalau misalnya ada sisi diskusi boleh untuk di WA grup. Oke,